إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa berusaha menjaga Islam dan iman yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya, agar hidayah Islam dan nikmat iman tersebut senantiasa kita miliki hingga akhir hayat kita. Kemudian mari pula kita berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Waktu demi waktu marilah kita menjadi hamba-hamba yang semakin taat kepada Allah, semakin mudah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan semakin jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bekal takwa tersebut, Allah menjanjikan kepada kita semuanya pertolongan dan kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, salah satu Asmaul Husna yang mulia, salah satu dari nama-nama Allah adalah Al-Qawiyyul Matin, Zat yang maha kuat. Dua nama tersebut, Al-Qawi dan Al-Matin, adalah dua nama yang menunjukkan kesempurnaan kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menentang kehendak Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuatan yang sempurna tersebut, Allah memuliakan hamba-hamba yang dipilihnya. Dan dengan kekuatan yang sempurna tersebut, Allah merendahkan, Allah menghinakan hamba-hamba yang dikehendakinya. Dengan kekuatan yang sempurna tersebut, Allah mengatur seluruh alam semesta tanpa ada kekurangan sedikit pun. Maka dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bukti-bukti kesempurnaan kekuatan yang dimilikinya, agar kita sebagai hamba-hamba Allah membaca ayat-ayat dan bukti tersebut, menghayatinya, mentadaburinya, kemudian memetik faedah-faedah dari ayat yang Allah firmankan. Di antara bukti kesempurnaan kekuatan yang Allah miliki, yang pertama,
yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha kuat untuk menolong para nabi dan rasul dan menolong orang-orang yang beriman dari musuh-musuh mereka. Di antaranya yang Allah firmankan dalam surat Hud ketika Allah menceritakan tentang Nabi Saleh yang mana umat beliau yaitu kaum Samud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna najjayna Salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yaumi idz." Maka ketika datang keputusan kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman kepadanya dari siksa yang menimpa kaum Samud, dan kami selamatkan mereka dari kehinaan yang ada pada hari itu. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Tuhan kalian dialah Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita agar kita berusaha menjadi hamba-hamba yang beriman hingga akhir hayat kita. Agar kita berusaha istiqamah, meniti jalan iman dan amal soleh hingga akhir hayat kita. Karena sesungguhnya pertolongan Allah hanya diberikan bagi hamba-hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad." Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong utusan-utusan kami dan benar-benar akan menolong orang-orang yang beriman kepada kami di kehidupan dunia ini hingga nanti di akhirat ketika hari itu seluruh saksi memberikan persaksiannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian bukti yang kedua akan begitu sempurnanya kekuatan yang Allah miliki, yaitu Allah mampu membinasakan, mampu menyiksa semua orang-orang yang kufur dan tidak beriman kepadanya. Siapapun itu dan dimanapun dia berada, jika Allah berkehendak, maka Allah bisa kapan saja membinasakan mereka semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kada'bi ali Fir'aun walladzina min qablihim." Keadaan orang-orang munafik yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti keadaan para pengikut-pengikut Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kafaru bi ayatillah. Mereka semuanya kufur terhadap firman-firman Allah. Fa'akhadahumullahu bidzunubihim. Maka Allah pun menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuat dan maha keras siksanya. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita semuanya agar kita berhati-hati dalam kehidupan dunia ini, menjauhi segala bentuk maksiat, menjauhi segala bentuk perbuatan dosa. Kita meninggalkan perbuatan kufur dan ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Karena ketika kita sedang berada dalam keadaan seperti itu, Allah maha mampu untuk membinasakan kita ketika itu juga. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah membinasakan Fir'aun, raja yang tidak ada duanya dalam kekuasaannya? Bukankah Allah telah membinasakan Qarun, orang yang tidak ada duanya dalam hartanya? Bukankah pula Allah telah membinasakan umatnya Nabi Lut yang melakukan perbuatan dosa besar, wal'iyadzubillahi min dzalik? Maka siapa saja di antara kita yang bergelimang dengan dosa, marilah kita bersama-sama bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Karena sesungguhnya siksa Allah bisa menimpa kita semuanya kapan saja. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian bukti yang ketiga akan maha sempurna kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah
adalah satu-satunya zat yang mampu mengatur rezeki seluruh hambanya. Tidak ada seorang pun selain Allah, tidak ada satu pihak pun selain Allah, tidak ada sesembahan satu pun selain Allah yang bisa mengatur rezeki seluruh makhluk hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, Allahu latifum bi'ibadih. Allah adalah zat yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa huwal qawiyyul aziz. Dan dialah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan dalam surat Az-Zariyat Allah menekankan hal yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah, dialah zat yang maha mampu memberi rizki, yang memiliki kekuatan dan tidak bisa terkalahkan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka dalam usaha kita untuk meminta rizki, mencari rizki, baik rizki berupa harta, marilah kita minta rizki itu hanya kepada Allah semata. Bagi kita yang meminta rizki berupa ilmu yang bermanfaat, mintalah rizki dan karunia ilmu tersebut hanya kepada Allah semata. Bagi kita yang meminta rizki berupa tubuh yang sehat dan kuat, mintalah rizki itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena hanya dialah satu-satunya zat yang mengatur rizki bagi seluruh hamba-hambanya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, demikian beberapa bukti akan maha sempurna kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha sempurna kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi hamba-hamba Allah yang mengimani akan begitu sempurna kekuatan Allah, dan dia mengakui kelemahan yang ada pada dirinya, kemudian dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijanjikan dengan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa ketika kaum muslimin pulang dari perang Khaybar, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu beliau bersabda, "Ya Abdullah ibn Qais, wahai Abdullah ibn Qais," yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah." Maukah aku ajarkan kepadamu salah satu dari amal soleh yang menjadi simpanan bagimu di dalam surga? Maka tentu saja Abu Musa al-Asy'ari menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu saja wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengajarkan, "Qul la haula wala quwwata illa billah." Bacalah zikir la haula wala quwwata illa billah. Zikir yang sangat singkat, zikir yang sangat mudah, zikir yang sudah kita hafal semuanya. Namun jika zikir itu keluar dari hati yang penuh dengan keimanan akan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelemahan yang ada pada diri kita, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan yang ringan tersebut akan menjadi pahala besar di sisi Allah dan menjadi simpanan kita di dalam surga Allah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hamba-hamba Allah yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kemudian membuktikan tawakal tersebut
dengan berzikir dan membaca la haula wala quwata illa billah, maka hamba-hamba seperti itu adalah hamba-hamba yang akan dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lain-lainnya, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal," jika seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia berzikir kepada Allah, "Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah." Siapa saja membaca zikir seperti itu, yuqalu lahu hina idzin, maka seketika itu pula akan ada malaikat yang berkata kepadanya, "Wuqita wa hudita wa kufita." Sungguh engkau telah diberi petunjuk oleh Allah. Sungguh engkau telah dilindungi oleh Allah. Sungguh engkau telah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa tanaha anhu syaitan." Dan setan-setan akan menjauh dari hamba tersebut. Hamba-hamba yang ketika keluar dari rumah bertawakal kepada Allah akan dijauhi oleh setan. Dalam riwayat yang lainnya, iblis berkata kepada pasukan-pasukannya, "Kaifalak birajulin hudiya wa wuqiya wa kufiya." Bagaimana mungkin kalian wahai pasukanku akan bisa menggoda seorang hamba yang telah diberi hidayah oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah, dan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menjadi hamba-hamba yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepadanya agar kita menjadi hamba-hamba yang ditolongnya di dunia hingga di akhirat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda wa saddid khutahum wa yassir lahum tahkima kitabik wa sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.